Sesungguhnya Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda Sabah Budaya di program acara Mozaik Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Tentunya kami hadirkan narasumber berbeda di ruang dengar Anda. Kali ini kami menghadirkan Guru UPT SPF SDN Mangkura 3, PLT Kepala Sekolah UPT SPF SDN Sudirman 4 dengan Dr. Sarwia SPD MPD. Mari kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Baik, walaupun hujan gitu ya. Iya. Tetap semangat datang ke studio jadi ini. nyaman dingin-dingin. Nyaman dingin, tambah di ruangan tambah dingin lagi. Iya. Tapi aman ya Bunda ya. Aman insyaallah. Enaknya ini saya panggil siapa? Kan Dr. Sarwia SPD MPD. Enaknya dipanggil siapa ini? Panggil Bu Wina saja. Bu Wina. Wina. Oh Wina saja. Oke baik. Bu Wina, kayak menarik pembahasan kita pagi hari ini. Iya. Sekaitan dengan budaya lokal. Ini kan sangat memang kalau melihat sekarang budaya asing ini cukup dengan adanya keterbukaan informasi, teknologi, jadi masyarakat ini bisa melihat budaya-budaya di luar. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya budaya Korea. Tapi tentunya kita akan membahas budaya lokal ya, Bu Wina ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan ini Bunda. Mengapa generasi muda perlu mengenal budaya lokal? Kira-kira apa manfaatnya? Khususnya budaya lokal kita di Sulawesi Selatan. Silakan Bu Wina. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda kita sangat perlu, sangat penting dikenal. Bagaimana orang mau mencintai ketika tidak mengenal budaya tersebut, sehingga anak-anak itu memang harus dikenalkan dulu. Kemudian setelah dikenalkan, bagaimana caranya kita harus supaya dia lebih menghargai, lebih mencintai, yang pada akhirnya nanti bisa diwariskan kepada mereka untuk dilestarikan budaya tersebut. Kemudian dari itu dengan adanya juga tantangan-tantangan seperti tadi dikatakan bahwa budaya global, budaya asing lebih mudah masuk. Nah, itu bagaimana kita dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat memfilter mungkin budaya-budaya asing tersebut, ataukah paling tidak dikombin dengan budaya-budaya tersebut. Oh, bisa dikombin kira-kira itu? Ya, menurut saya bisa, sepanjang itu tidak keluar dari area budaya kita. Misalnya beberapa kegiatan itu misalnya dalam hal fashion seperti kita lihat kan sekarang. Kalau dalam hal fashion itu bagaimana sekarang itu lokal kita, kain-kain khas kita itu dikombin dengan model-model dari luar. Nampak cantik juga dan diterima oleh masyarakat. Bahkan itu jadi perhatian dunia bahwa kita masih menggunakan lokal. Oh iya. Tapi kalau kita melihat Bu, sejauh ini bagaimana kondisi budaya lokal kita sendiri? Apakah masih memang cukup dicintai oleh masyarakat atau sudah mulai terkikis luntur sendiri? Ya, kalau masalah masih dicintai, saya optimis akan terus makin dicintai. Ketika mungkin kita sebagai halnya skopnya kita ini sebagai pendidik kan, ketika kita mungkin dari usia dini mengenalkan, mengajarkan, terus bagaimana menekankan bahwa budaya lokal itu harus tetap dipelajari oleh anak-anak, diterima oleh anak-anak, sehingga tumbuh rasa penghargaannya, rasa kecintaannya terhadap budaya lokal itu sendiri. Jadi kira-kira efektifnya ini untuk memperkenalkan budaya lokal kita, apakah melalui orang tua atau melalui jalur pendidikan itu sendiri, Bunda? Iya, kalau masalah efektifnya, saya kira semua bidang, semua lini tuh efektif dilakukan. Jadi masing-masing punya skopnya sendiri-sendiri. Misalnya di dalam keluarga,
Ketika orang tua itu jangan lelah atau jangan Ya. berhenti untuk bagaimana mengenalkan budaya-budaya kita yang terdahulu, meskipun mungkin sebagian anak-anak sekarang itu menganggap bahwa yang tradisional itu lebih lebih Baik. norak ya begitu ya. Kebanyakan orang begitu, Lebih, kolot gitu ya. kolot. Ah. Tetapi Iya. dengan memberikan bagaimana trik-triknya supaya menarik, Iya. saya kira akan diterima sama anak-anak. Kemudian kalau lebih pentingnya lagi dari sekolah, Kalau di sekolah itu kan hampir sebagian waktu anak-anak itu kan habis di sekolah. Iya. Kemudian saya pernah dengar bahwa ketika gurunya yang menyuruh atau gurunya yang memberitahu itu lebih diterima ketimbang dengan orang tuanya. Iya. Contohnya saja. Itu film terjadi memang Ibu. Iya, terjadi. Karena misalnya pernah saya dengar bahwa ada anak pejabat itu disuruh cukur sama orang tuanya, dia tidak mau. Tetapi ketika gurunya mengatakan, "Ayo cukur, Nak, besok ya harus pendek rambutnya." Itu mereka laksanakan, mereka dengan kesadaran diri sendiri itu melaksanakan seperti Itu itu. kesadaran atau ketakutan? Karena biasa ada guru BK. Saya kira kalau masalah ketakutan itu kembali lagi ke pribadi, tetapi saya rasa kalau misalnya diberikan dengan cara yang dengan cara yang santun, dengan cara yang nyaman, menarik, saya kira anak-anak akan terima. Kemudian di sekolah kami juga itu beberapa tahun ini kan ada program P5. P5 itu profil pelajar Pancasila, yang mana ada materi yang diberikan kepada kami itu ada satu tema kearifan lokal. Nah di situ tuh anak-anak bisa diberikan pembelajaran muatan-muatan lokal, tetapi dikemas dalam kegiatan di sekolah, kemudian dikemasnya dalam kegiatan yang menarik, semenarik mungkin. Seperti apa itu kegiatannya, Bu? Kalau yang tempo hari yang kami lakukan di akhir tahun pembelajaran itu, di akhir tahun semester ini yang lalu, kami kebetulan mengambil tema kearifan lokal itu dalam hal mengenalkan budaya Mapacing pada anak-anak. Jadi kami mengemasnya itu dalam bentuk kegiatan yang benar-benar seperti Mapacing anak-anak seperti ini. orang kebetulan mau nikah gitu ya. Oke, semacam di konsep drama gitu ya. Jadi dari awal ada juga prosesinya bagaimana dulu di awal. Terus kami mengundang seluruh orang tua untuk hadir sebagai tamu. Kami memasang lamingnya, terus bagaimana prosesinya. Itu hal-hal seperti itu mungkin anak-anak yang hanya sekedar melihat bahwa ada namanya Mapacing, kini bisa merasakan sendiri seperti ini yang ternyata yang dikenalkan. Hal-hal seperti itu mungkin kalau dikemas dalam menarik, kemudian disesuaikan dengan usia-usia mereka, saya kira berterima di anak-anak. Berarti memang tidak cukup hanya sebuah materi saja berarti harus dipraktekkan langsung ya. Kalau di materi saja mungkin tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup. Ketika dipraktekkan itu mungkin lebih berkesan bagi mereka, mereka lebih mengenalnya. Kalau saya pribadi, Bu, kalau kita belajar materi kan selama ini kita mengetahui sejarah dari materi, bacaan Mapacing ini dari ini. Cara ini. Kalau beda kalau praktekkan langsung orang langsung tangkap gitu ya. Begini itu tata caranya. Tapi itu bagaimana kelanjutan masih berlangsung itu? Sampai hari ini kami masih berlangsung karena meskipun sudah keluar kurikulum baru lagi yang mungkin nanti, tetapi optimisnya kami bahwa kurikulum itu tidak berganti keseluruhan, hanya mungkin berganti nama, tetapi yang isinya di dalamnya, terus kegiatan-kegiatan di dalamnya saya kira tidak berganti keseluruhan. Dan mudah-mudahan dengan hal itu kita lebih bisa berbuat lagi. Mungkin kalau misalnya tidak ada lagi materi dari Kementerian Pendidikan, mungkin kita bisa membuatnya sendiri sesuai kebijakan sekolah masing-masing seperti itu. Berarti ini kebijakan tidak menyeluruh ya, Bu?
yang semacam tadi kayak mempraktikkan ini atau memang diwajibkan? Sebenarnya menyeluruh, ini umum, universal ini, tetapi kan ada Ya. banyak tema-tema di Oh, dalamnya. iya. Kalau kita memilih yang kearifan lokal, nah itulah Oh, tadi iya. kegiatan-kegiatannya, ada mungkin mapacing ataukah prosesi apa yang Iya. lainnya. Kalau di SMP saya lihat biasanya lebih ke atas lagi, mungkin prosesi bagaimana pernikahannya mulai dari melamar atau apa Berarti gitu. disesuaikan dengan tingkat keumuran Iya. yang Pak. Anak SD cuma cukup ini saja. Anak SD kami anggap bahwa itu pun juga dengan bahasa yang ini yang Iya. halus, hanya memperlihatkan poin-poin penting yang ada di dalamnya Iya, gitu. Nah, bagaimana? Kan tadi sempat mengundang orang tua pas Iya. kegiatan tersebut. Bagaimana responnya orang tua, anak-anak? Iya. Sangat merespon, sangat ketika kami menyampaikan itu dalam bentuk sosialisasi kepada mereka sebelum kegiatan tersebut, mereka sangat respon, bahkan mendukung sepenuhnya. Ada yang membantu membuatkan ini itu, ada yang sampai kami karena mereka secara saya melihatnya bahwa mereka sangat antusias, sangat mendukung ada kegiatan seperti itu supaya anak-anak mereka juga tidak paham dengan ini. Tidak salah juga. Iya. Pergi main game. Itu jadi tahu. Oh, berarti ini sudah berjalan ya. Menarik. Tapi Bu, ini bagaimana dari sisi SDM-nya sendiri yang mengajarkan selama ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi ibu atau bagaimana? Kan ini kan yang mengajarkan guru. Iya. Nah, ini nak gini-gini. Nah, sejauh ini bagaimana SDM-nya? Mampu Iya. tidak menjelaskan hal tersebut? Kalau SDM-nya kebetulan kalau di sekolah kami itu terkhusus saya sekarang kan lebih banyak waktunya di Sudirman 4 itu. Iya. Alhamdulillah kalau guru-gurunya itu kan rata-rata berasal dari Kota Makassar. Jadi meskipun ada dari daerah, tetapi itu tidak sampai menghalangi bahwa mereka tidak bisa. Kemudian kalau misalnya mereka kurang paham atau kurang ini kan bisa belajar. Iya. Sekarang bisa belajar dari manapun boleh, dari internet itu sudah berlebih sebenarnya, sehingga itu semua mendukung guru-guru untuk bisa tahu. Kalaupun tidak, ada namanya juga saling kolaborasi, saling kerjasama. Kami juga bisa mengundang, ada beberapa orang tua siswa itu yang memang paham dengan budaya-budaya, itu kita undang untuk bagaimana kita dulu yang belajar, kemudian kita Berarti selama ini memang SDM kita terus ditempa soal muatan lokal. Tapi terkadang Bu, kita melihat di media sosial Bu, ada beberapa guru-guru muda, malah mengajarkan ke anak-anaknya hal-hal yang modern. Bahkan itu joget-joget TikTok, bikin konten. Itu bagaimana? Apakah ini memperkenalkan budaya kita kah, atau memperkenalkan modern? Bagaimana pandangan kita ini apalagi sebagai PLT kepala sekolah sendiri? Kalau saya melihatnya guru-guru yang seperti itu tidak bisa disalahkan juga, karena kan mereka juga hidup di eranya zaman sekarang. Tetapi alangkah bagusnya ketika mungkin mengajarkan seperti itu ya, joget-joget. Tapi yang saya lihat, yang saya amati juga sekarang itu sudah tidak begitu juga. Lebih banyak mereka itu mengajarkan tarian, ice breaking, terus metode-metode pembelajaran. Iya, ada memang seperti itu. Saya lihat guru yang memang dia basicnya seorang dulu mungkin kampus dia ikut komunitas seni diajarkan ke anak-anaknya seni-seni tari tradisional. Itu juga diajarkan kira-kira di sekolah Ibu. Iya. Itu menjadi bagian juga dari muatan lokal. Iya. Karena bagaimanapun juga kita sekarang tidak bisa dikatakan harus setiap pembelajaran itu tidak boleh menggunakan digital, karena kan masanya sekarang. Jadi otomatis bagaimana kita menggunakan digital itu dengan baik, berkolaborasi, terus mungkin memanfaatkan platform-platform digital sekarang dengan baik. Banyak sekarang bahkan kami memang disuruh ada platform pendidikan. Terus ada sekarang itu anak-anak biasanya pakai
VR. Iya, VR ya. Nah, itu kan bagaimana supaya yang ditampakkan di dalam itu kontennya dimasukkanlah budaya-budaya tersebut. Secara real dilihat dalam VR gitu ya Bu. Iya. Baik. Oke, sahabat budaya yang bergabung di acara kita mau bertanya langsung kepada narasumber kita langsung WK di 0811 400 9250 sahabat budaya. Kita lanjut lagi Bu. Ini sekitar dengan kalau di sekolah sendiri, oke lah kita akan memperkenalkan budaya lokal. Dalam komunikasi berbahasa itu bagaimana? Sebelum kita jawab kita angkat dulu narasumber kita. Penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rian. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Junedi di Makassar ya nih Kak Rian. Iya. Junedi di Makassar Kak Rian. Junedi. Oh iya, Pak Junedi, kira-kira apa mau ditanyakan kepada narasumber kita terkait dengan topik kita memperkenalkan budaya lokal? Begini Ibu. Iya. Sebetulnya ini masalah bahasa lokal ini secara lokal, apalagi kalau sekolah itu kebanyakan itu bahasa Makassar lah. Iya. Dan lain-lain. Ya, saya suka itu waktu saya sekolah dulu. Iya. Karena saya sebagai penyandang disabilitas, biasanya kalau saya pakai huruf timbul. Iya. Ya, kasih tahu ibu ini kalau huruf timbul. Iya. Braille ya. Braille. Iya, Braille. Itu di bahasa Makassar tidak ada. Iya. Dan di situ. Iya. Kalau itu ada agak susah. Kalau misalnya ada huruf timbul karena kebanyakan MG, kebanyakan kalau misalnya lagi ditulis lagi bacanya. Iya. Iya. Yang ini ini saya mau tanyakan. Iya. Bagaimana solusinya ke depannya pemerintah memperhatikan untuk huruf-huruf lontar. Memperkenalkan bahasa daerah melalui Braille gitu. Ya, Braille. Bagi penyandang gitu, disabilitas gitu ya. Ya. Berarti selama gitu. ini memang belum ada ya Pak Junedi? Belum ada. Cuma bahasa Indonesia saja yang ada. Iya, bahasa Indonesia ada. Oke, baik Pak Junedi. Tapi memang ada bukunya, tapi awas memang ke yang Oke, siap. dari Braille. Oke. Itu saja Pak Terima kasih Junedi. banyak, Karian. Makasih banyak Pak Junedi. Iya, pelanggan untuk Ibu. Iya. Bu Wina, bagaimana nih? Memang sejauh ini memang untuk bahasa daerah diterapkan ke Braille memang ada atau tidak ada, Bu? Kalau pertama dulu terima kasih Pak Junedi di Junedi. Makassar. Kalau sepanjang yang saya tahu yang saya tahu belum ada mungkin dalam bentuk Braille. Tetapi jangankan Braille Pak, untuk yang ini saja yang buku umum saja untuk bahasa daerah Makassar itu saya kira masih sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya SDM itu masih sangat sedikit. Kenapa mungkin sedikit itu karena itu tadi ketertarikan generasi-generasi kita belum tumbuh, kemudian mungkin juga tingkat pemahaman yang belum memadai untuk bagaimana memproduksi buku-buku dalam bahasa Makassar. Ya, terkhusus tadi bagi teman-teman kita disabilitas kan ingin mengenal mungkin lah, misalnya saya orang Jawa, saya mau mengetahui ini budaya lokal Makassar. Bagaimana caranya? Tentu kan misalnya dari tunanetra kan pasti pakai Braille mengetahuinya. Memang butuh sangat dengan adanya kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang mungkin disampaikan kepada kami ini pendidik, tidak menutup kemungkinan apalagi dengan era digital sekarang apa sih yang tidak bisa dilakukan, tinggal nyawa mungkin yang belum bisa dibeli. Kalau yang hal-hal seperti itu saya kira tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang memang berkecimpung di kebudayaan atau budaya-budaya itu bisa
bisa menjadi pemicu, bisa menjadi semangat untuk mereka berkarya lebih lagi. Tetapi itu lagi harus ada dukungan dari berbagai pihak. Betul. Mungkin bukan kita sendiri yang bekerja, tetapi mungkin dukungan-dukungan dari pemerintah juga sangat kita butuhkan. Iya, kan ada kolaborasi antara pemerintah, pemikir, tentunya biaya juga coba daya. Bagaimana kalau misalnya kita telah membuat sesuatu kemudian hanya beberapa person yang ini yang menerima. Nah, itu kan butuh kolaborasi dari orang-orang yang untuk mendukung hal tersebut. Ya, sesuai dengan mungkin ada hubungannya tadi pertanyaan saya. Bagaimana kira-kira Bu untuk memperkenalkan anak murid-murid kita penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah sendiri? Ini kan menjadi salah satu upaya juga memperkenalkan budaya lokal kita. Sejauh ini penerapannya di sekolah-sekolah bagaimana, Bu? Kalau di penerapannya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai di SMA itu saya pikir ada memang dalam setiap sekolah itu mereka membuat rancangan pembelajarannya untuk mengajarkan bahasa daerah di sekolah masing-masing. Kemudian kalau dukungan-dukungannya itu ada, fasilitas-fasilitasnya itu ada dalam bentuk buku yang tadi saya katakan meskipun jumlahnya sedikit tetapi ada. Jadi ketika kita memang benar-benar berniat untuk bagaimana supaya budaya ini tidak tergerus oleh zaman, harus tetap terjaga. Saran saya harus tetap mengajarkan sebatas yang kita paham. Kalau misalnya kita tidak terlalu paham, ya itu tadi mungkin kita memanggil ahlinya. Ini. Kemudian kalau dibutuhkanlah orang-orang yang kreatif, mungkin bagaimana kita mengolah. Karena kan sekarang itu maksudnya di model-model pembelajaran itu jangan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bagaimana supaya anak-anak terbiasa itu ya harus juga. Ya, karena mungkin kita ketahui Bu, selama ini kan kebanyakan guru-guru kita ini pakai bahasa Indonesia, jarang pakai bahasa daerah. Mungkin bisa dibayangkan ada suatu sekolah dia di hari tertentu wajib menggunakan bahasa daerah. Mungkin bisa orang bilang ada kampung Inggris, ada kampung daerah. Itu kira-kira diterapkan di sekolah ada tidak Bu sistem begitu? Oke, satu hari ini kita full bahasa daerah semua. Makassar Day gitu. Makassar Day dan lain-lain. Itu sudah ada tidak Bu atau mungkin bagusnya direncanakan? Iya. Bagus juga, saya jadi tertarik seperti itu. Pernah kami rencanakan, pernah itu di sekolah saya mengajak guru-guru untuk berinovasi. Masing-masing guru harus ada inovasinya. Nah, si guru muatan lokal ini, bahasa daerah ini mengajukan, ayo Bu kita ini berbahasa Makassar 1 hari gitu. Pokoknya kalau tidak paling tidak yang umum-umum saja kalau memang belum bisa dalam bentuk kalimat atau ini yang umum saja, kata saja itu. Tetapi menarik, sangat menarik itu. Sehingga waktu itu saya ayo kita ini, tetapi sampai saat ini itu belum berjalan maksimal. Kita masih terus dalam hal masih pengenalan, masih menjadi pembiasaan. Saya kira kalau sudah jadi pembiasaan nanti mungkin mudah-mudahan itu bisa dicontoh atau dilihat oleh orang lain, kemudian juga berbuat seperti itu atau yang lebih kreatif lagi. Nah, sasaran kita tentunya siswa objek kita ini. Bagaimana penerimanya? Dia terima dengan rencana kita ini? Iya. Bagaimana sejauh ini? Bagi yang siswa yang memang di Makassar, ya itu pastinya tidak ada masalah bagi mereka, tidak terlalu besar masalahnya bagi mereka. Hanya bagaimana membiasakan untuk berbahasa, bagaimana penyebutannya dari aksara-aksara lontara ini, kemudian bagaimana mereka bisa membaca dengan lancar. Karena kan seperti tadi dikatakan Pak Junedi itu beda. Jadi kadang itu kalau misalnya jarang ya kuda, jarang itu hanya tulisannya jara.
Oh. Padahal itu kan ada NG Oh, di ringgihnya belakang. jarang. Iya, Oh, tulisannya iya. seperti itu. Sebenarnya agak-agak sulitnya biasa membaca. Kadang persepsinya lain kalau ketika Iya. dibaca karena berbeda. Tetapi dengan pembiasaan, dengan pembiasaan. pembelajaran, kenapa tidak? Saya pikir pasti bisa lah. Betul. Semua bisa dilakukan. Nah, mungkin saya dengar juga ini yang menjadi kendala juga ini peminatan SDM kita untuk bahasa daerah itu sangat kurang. Iya. Nah, itu bagaimana? Sebelum kita jawab Bunda, kita lewatkan dulu satu lagu dan kita akan kembali lagi. Baik. Tetap bersama kami sahabat budaya di Mozaik Budaya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM. Kita akan kembali lagi nanti, kita lewatkan satu buah lagu. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan.
untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Masih bersama Program kami di acara Mozaik Budaya di 92,5 FM Pro 4 Makassar. Masih bersama dengan narasumber kami dengan Ibu Sarwia atau Ibu Wina. Tadi pertanyaan saya Bunda, ini bagaimana SDM kita? Yang dapat saya informasi, ini ada beberapa jurusan guru bahasa daerah itu sudah mulai mungkin jarang atau langka sekarang di sekolah-sekolah, bahkan kosong. Nah, apalagi di peminatan di kampus itu sudah mungkin tidak ada peminat kah, atau mungkin sudah dihapuskan. Sejauh ini bagaimana upaya Ibu? Kan ada Ibu mengupayakan memperkenalkan budaya lokal, sedangkan SDM kita sesuai dengan peminatan tidak ada. Bagaimana ini pandangan Ibu? Ya, kalau kelangkaan dari SDM itu kalau kita melihatnya di pendidikannya, di pendidik, ya secara jujur saya mengatakan mungkin memang sudah langka. Dulu yang saya tahu ya yang ada jurusan di UNM itu khusus bahasa Makassar. Kalau sekarang sepertinya sudah, apakah mungkin jurusannya masih ada tetapi peminatnya sudah tidak ada, itu yang saya tidak tahu. Tetapi secara umum guru-guru ketika mungkin merasa bertanggung jawab untuk bagaimana mengenalkan budaya lokal itu, saya kira bukan hal yang sulit untuk belajar dari berbagai literasi. Ya, belajar dari berbagai sudut-sudut ini yang berarti ada. Tidak harus menjadi seorang guru. Yang ada. Berarti tidak harus mempunyai titel bahasa daerah, harus bahasa daerah. Ya, belum tentu juga ya memiliki titel bahasa Indonesia, bahasa daerah itu seperti yang ketika belajar sehari-hari bagaimana supaya lebih dekat kepada bahasa daerah itu belum tentu juga mereka lebih paham daripada yang bukan label bahasa Makassar gitu, bahasa berarti daerah kembali begitu. Tadi ke orang sendiri, dia punya kecintaan atau kebanggaan tidak sama dengan budaya dia sendiri ya. Apakah dia memang, kalau memang dia punya niat ingin memperkenalkan budaya, pasti dia belajar tanpa harus kuliah bahasa daerah gitu ya. Selalu merasa punya tanggung jawab, meskipun itu sekecil apapun itu tanggung jawabnya kita mengenalkan. Contoh kecilnya saya karena melihat kebutuhan, melihat bahwa buku di sekolah kami masih sangat kurang. Ketika ada yang aja, ayo Bu menulis buku bahasa dan budaya lokal Makassar, terkhusus Makassar dulu ya. Saya tertarik, saya iya dengan cara itu mungkin kita bisa paling tidak itu mungkin berbagi kepada anak-anak yang nantinya mungkin akan tamat terus naik di usianya, itu akan menjadi anggaplah bahwa kami memberikan hal kecil, mudah-mudahan berdampak besar di nantinya. Kemudian di sekolah juga bagaimana membudayakan budaya-budaya itu, bagaimana supaya sekolah itu bisa berbasis budaya lokal. Di pemerintah juga
terkhusus Kota Makassar kita kan ada dibuat oleh Bapak Wali Kota, dicanangkan oleh Bapak Wali Kota itu Hari Kebudayaan Kota Makassar yang setiap tanggal 1 April seluruh peserta didik, guru dan seluruh masyarakat di Kota Makassar itu di bidang apapun menggunakan pakaian adat, terus sehari itu budaya-budaya kita diangkat di bagaimana supaya dikenali dulu. Pada akhirnya mungkin anak-anak dengan itu akan mencintai. Oh, itu program bukannya 1 bulan sekali? Bukan, tetapi setahun sekali itu sudah ditetapkan memang Hari Kebudayaan Kota Makassar. Luar biasa. Lain-lain itu kan ada kayak hari-hari apa namanya HUT HUT Kota Makassar kan juga memakai pakaian adat. Terus sekarang juga bahkan Hari Guru yang seharusnya kan pakai baju kebesaran juga pakai baju adat. Itu mungkin cara-cara pemerintah bagaimana supaya ini lebih terangkat lagi warisan leluhur kita. Berarti sejauh ini Pemkot Makassar sangat mendukung dengan kebudayaan ya. Iya. Luar biasa. Bagaimana respon anak-anak suruh pakai baju daerah? Iya. Responnya itu sangat tertarik. Bahkan saya lihat itu bagaimana saya tidak mengatakan tertarik kalau misalnya saya pikir hanya berjarak sebulan, kemudian anak-anak harus ke salon lagi memakai pakaian itu. Saya biasa mengumumkan begini, pakailah pakaian yang ada di rumah saja, yang ada, jangan lagi ke salon-salon atau menyewa lagi. Tetapi pada akhirnya anak-anak tidak mau. Anak-anak orang tuanya mengatakan biar Bu, tidak apa-apa katanya, bagus Artinya antusias mereka itu sekecil itu saja dalam hal pakaian saja mereka sebenarnya sudah kelihatan, sudah tertarik. Dan alhamdulillah sekali bahwa ada hal-hal seperti itu dicanangkan. Kalau yang dulu-dulu kan tidak ada seperti itu, sehingga berlewat-lewat saja baju adat mungkin dipakai pada acara-acara adat saja. Nah ini tidak, sudah masuk di sekolah-sekolah. Belajar pakai baju adat, menarik juga. Nah Bu, ini dalam upaya memperkenalkan budaya lokal kita, ada tidak hubungannya sama pengaruh urbanisasi? Ini kan banyak masyarakat datang masuk keluar kiri kanan. Apakah ada pengaruhnya kira-kira itu Bunda? Sangat berpengaruh, di mana zaman sekarang ini kan terlihat sangat sibuk. Mungkin beberapa orang ketika dikenalkan dengan budaya-budaya budaya lokal kita, mungkin alasannya disibuk nanti pada saat ada waktu luang. Tapi kalau kita menyadari bahwa kapan waktu luang itu ada kalau bukan kita sendiri yang meluangkan waktu tersebut, nah itu mungkin yang harus kita jadikan sebagai pembiasaan. Bagaimana di rumah-rumah kita ini, ayolah kita dulu membiasakan orang-orang di sekitar kita untuk lebih mengenal budaya-budaya kita, mencintai, bahkan mungkin mengemasnya dalam kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga anak-anak muda memahami bahwa ini budaya kita yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana budaya-budaya gotong royong, nilai-nilai gotong royong yang mulai mungkin tergerus oleh zaman juga. Tetapi kalau di kampung-kampung itu kan masih banyak yang ini, dan itu bisa itu bisa kita adopsi, perlihatkan bahwa ketika sesuatu pekerjaan harus dilakukan bersama, itu lebih ringan dibanding kalau dikerjakan sendiri. Nah, fenomena yang terjadi juga Bunda sekarang, dulu waktu zaman saya Bunda, kalau tidak matabe itu di guru, dipukul ki. Artinya dalam mendidik. Sekarang berbeda. Kita suruh anak-anak matabe dicubit sedikit melapor. Guru menjadi laporkan ke polisi. Padahal ini kan kita mau memberikan budaya, memperkenalkan budaya kita sejak dulu, bagaimana menghormati orang tua, menghormati lebih tua lebih dari kita. Itu bagaimana tantangannya sekarang Bunda? Kalau menurut saya itu hanya oknum ya. Jadi kalau dikatakan bahwa budaya tabe, ya ada beberapa dari sekolah-sekolah kita di Makassar itu memang menggunakan itu sebagai program sekolah budaya tabe, tetapi tidak
tidak mesti juga bahwa keseluruhan siswa akhirnya mau tabek-tabek begitu. Paling tidak kita memberitahu bahwa ini adalah hal baik yang harus diteladani, yang harus dilakukan. Bagaimana supaya orang menghargai orang tua ketika kita mungkin berbicara orang tua kamu mau lewat mungkin di sana sedikit ini. Tetapi kalau misalnya masalah dicubit, saya pikir kalau guru-guru sekarang tidak ada lagi. Itu mungkin sisa oknum-oknum yang mungkin tidak sengaja atau mungkin ada hal yang sangat-sangat tidak bisa dihindari sehingga mungkin mereka tidak sadar. Tapi sering jujur Bu, kalau saya jujur, saya lebih baik metode orang guru dulu daripada sekarang. Dulu memang kita ditempa betul. Bagaimana oke lah di mistar gitu, karena memang kita mengakui kita salah. Guru juga memukul bukan karena emosi, tidak, karena memang mendidik. Tapi ya zaman berbeda. Kembali lagi ke pembahasan kita Bu. Nah kira-kira selain tadi beberapa upaya-upaya Ibu memperkenalkan budaya lokal kita dengan berbagai cara tadinya, pakai pakaian baju adat, memperkenalkan bagaimana rumah pacing. Nah, di zaman teknologi saat ini, perkembangan teknologi, bisa tidak memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya kita? Baik itu dari sisi mungkin membuat film membuat lagu dan semacamnya. Kira-kira ada tidak? Bisa tidak? Sangat bisa, dan memang itu yang harus dilakukan mungkin ke depannya. Karena kita tidak bisa juga menolak bahwa teknologi ini makin berkembang dan makin melingkupi kita di segala aspek. Kita disuruh menggunakan teknologi, jadi sehingga saya berpikir itu lebih baik dikombinasikan atau dimanfaatkan. Misalnya yang pertama itu ketika penggunaan media sosial. Media sosial sekarang itu kan dengan adanya juga iming-iming bahwa bergaji, dapat uang dari situ. Nah, orang-orang kan tertarik menggunakan itu. Kenapa tidak kalau di sekolah-sekolah saya bilang manfaatkan itu sebagai media pembelajaran, misalnya Instagram, buat mungkin jenis-jenis media-media pembelajaran atau metode-metode pembelajaran, ice breaking, tarian. Atau mungkin buat semacam film pendek, boleh. Kayak Abu, kayak apalagi di Bone itu buat film tapi dia berpakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Itu menjadi salah satu juga memperkenalkan bahasa daerah kita kan. Kalau dari sisi lagu, bisa tidak memperkenalkan budaya lokal kita? Sangat bisa, sangat bisa. Apalagi sekarang juga yang lagu-lagu Makassar itu sebenarnya banyak. Bahkan tuh kenapa kita tidak bangga sebagai orang Makassar yang asli ini untuk menggunakan bahasa Makassar, sedangkan beberapa saya lihat konten-konten itu ada yang orang luar bahkan yang malah bangga, malah merasa wah hebat karena dia orang luar, dia orang dari dari negara luar, tetapi lincah atau lancar berbahasa. Bule pakai bahasa Bugis, ada beberapa sekarang banyak. Ya itu jadi pertanyaan, kok bisa orang luar yang suka kita sendiri tidak bangga, bahkan kita harus malu. Kenapa harus malu coba? Itu juga pertanyaan. Kalau harus malu ya tidak juga mungkin, karena itu kan kembali lagi ke masing-masing pribadi orang. Tetapi kenapa kita yang orang Makassar asli itu tidak mempelajari, tidak mengenal, tidak membagi itu yang apa yang kita tahu. Nah, sedangkan orang-orang lain lebih dulu lebih tahu dari kita. Nah, Bunda, pertanyaan terakhir kita ini. Apa tantangan yang dihadapi dan apa yang perlu dilakukan supaya budaya lokal ini tetap bisa diterima oleh masyarakat, khususnya kepada generasi muda? Apa tantangannya dan apa perlu diperbaiki, Bunda? Tantangannya pasti ada. Di setiap kegiatan-kegiatan itu ada tantangan-tantangan. Tetapi cara kita ya harus lebih kreativitas lagi, lebih berinovasi lagi supaya
hal-hal yang bisa menjadi penghalang, bisa menjadi yang menghalangi kita untuk bagaimana mengenalkan budaya lokal ini secara dini, itu bisa teratasi. Mungkin dengan banyak-banyak belajar, terus bagaimana supaya banyak-banyak menjalin komunitas dengan orang-orang yang memang paham di budaya-budaya tersebut. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan atau sosialisasi, itu juga bagaimana tantangan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, karena tidak akan hilang tantangan itu. Setiap kegiatan pasti ada tantangannya. Cobaan-cobaan. Belum lagi anak-anak zaman sekarang yang merasa mungkin bahwa budaya lokal itu norak, masih kuno, jadul. Padahal kalau dipikir ya yang kuno-kuno itu yang mahal. Iya, kan barang-barang saja yang mahal. Orang berani bayar mahal. Kenapa bahasa kita? Iya betul. Iya, kalau diibaratkan Bunda. Oke Bunda, mungkin ada mau disampaikan di sesi terakhir kita, mungkin closing statement Bunda terkait dengan topik kita, pentingnya mengenalkan budaya lokal pada generasi muda. Mungkin bisa disampaikan Ibu closing statement. Saya mengatakan ini sebagai dari sudut pandang pendidik ya. Sebagai pendidik mungkin kita bukan hanya perlu mengajar masalah budaya-budaya lokal ini, tetapi bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya lokal tersebut, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hilang, bahkan tidak dikenali oleh anak-anak kita di usia-usia dini sekarang. Dari pendidikan itu akan mengusahakan sekecil apapun itu, kalau perlu kita mungkin harus bekerja keras sebagai pendidik. Saya harapnya juga mungkin dari penentu-penentu kebijakan yang ada di sekolah itu bagaimana menekankan supaya budaya lokal ini tetap berjalan, tetap bahkan kalau bisa ditingkatkan yang sudah ada, bagaimana memenuhi fasilitas-fasilitas dari budaya lokal ini supaya terpenuhi, seperti tadi mungkin membuat buku-bukunya lebih banyak agar mereka lebih mengenal. Jangan orang luar yang mendahului kita yang membuat buku masalah misalnya pakaian-pakaian kita, sementara kita sendiri di mana karyanya gitu. Baik, itu. Makasih banyak. Masih ada yang mau sampaikan lagi? Sudah? Cukup. Oke, makasih banyak Bu Dr. Sarwia SPD MPD selaku PLT Kepala Sekolah UPT SPF SDN Sudirman 4 Makassar. Semoga apa yang Ibu sampaikan, tentunya kita berharap semua masyarakat bisa lebih bangga lagi dengan budaya-budaya kita. Ini kan bukan masalah ini menjadi sebuah warisan dan juga identitas kita. Iya, betul. Dan tentunya itu yang kita harapkan Bunda. Dan tetap sehat selalu Bunda. Amin. Tetap berkarya. Amin. Tetap menjadi sebuah pelopor bagi kita semua. Insyaallah. Baik, Bang Rian bersama Bu Sarwia undur diri dari ruang negara Anda di program Mozaik Budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.